Pemuda. Masih dalam nuansa memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober kemarin, Sabtu ini Benu akan menyambangi usaha kuliner yang dirintis oleh kalangan pemuda masa kini, Gen Z atau dikenal Gen Z. Seperti apa kisah inspiratifnya? Ikuti Benu. Wah, ada apa ini rame-rame? Kayaknya pada makan bareng. Jadi penasaran, samperin Ternyata ini ada anak magang yang lagi menjajakan dimsum. Katanya ini bikinan sendiri loh. Wah, pas banget ini food lover. Mengawali perjalanan icip-icip, Benu mencari anak-anak muda yang berkarya di bidang kuliner. Usaha Big Bite Dimsum milik Bunga oke juga nih untuk Benu cicipi. Perkenalkan, nama aku Bunga Cahaya Anugrah. Aku mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi yang berfokus di broadcast jurnalis. Dimsum tuh kan waktu itu lagi hype-hypenya ya. Aku kan jualan dimsum ini udah kurang lebih 2 tahun. Untuk resepnya sendiri aku lewat YouTube, aku cari-cari TikTok juga. Oke, food lover, ini ada dua UMKM nih, Big Bite Dimsum. Nah, ini Big Bite, gede-gede memang nih. Ada keripik pisang, banana frasa. Mantap banget ini guys. Kita cobain ya. Dimsum belum milihnya yang mix ya tadi ya. Kita cobain dulu satu-satu ya. Ini yang keju guys. Lover, beneran langsung kenyang. Makan satu, jadi rasanya oke banget ya. Walaupun UMKM tapi berani diadu dengan yang lainnya ya. Cakep nih, mumtaz. Ada mentai, keju, sama samyang. Kayaknya bahan-bahan bagus ya, premium ya. Jadi rasanya tuh memang ngangkat banget. Kalau sekarang sih UMKM kan gitu ya modelnya. Harus bisa bersaing di pasar-pasar ojol, bisa di online juga. Jadi potensi pasarnya besar, beda sama kita dulu ya. Karena Benu juga dulu jualan. Serius waktu kuliah udah jualan. Ngasong lagi jualan kaos, tapi beda-beda kan. Kalau ini makanan, orang selalu butuh makanan. Pakaian juga seperti itu, makanya cari potensinya yang seperti itulah. Digigit separuh tanggung, dimakan satu kenyang, gas terus. Buat lover yang pengen lebih pedas, nendang pedasnya, sensasi pedas lebih dapat, pakai chili oil gini ya. Ini keripik pisang, tapi pakai coklat ya. Oke, bismillah. Kalau model di Lampung itu keripik pisang, yang belum tahu ya, keripik pisang tuh ditaburin sama ini, sama coklat gitu, tapi bubuk. Kalau ini cair, tapi dia masih crunchy. Keren. Ini pasti ada jurusnya nih, ada rahasianya apa. Kok jadi makin penasaran ya. Coklatnya kayaknya dia nggak menggunakan coklat yang terlalu manis ya. Bahkan ada yang dark coklat kayaknya. Jadi coklatnya manisnya tipis banget. Condongnya lebih ke gurih rasa pisangnya. Jadi mungkin kenapa dia nggak terlalu manis biar supaya rasa pisangnya masih dapat. Ini rasa pisangnya dapat banget, pecah banget.
di sana? Apa dia punya lahan pisang? Kalau ngikutin mapsnya yang dikasih bunga, titiknya sih di sini. Coba tanya dulu ah. Assalamualaikum. Salam. Pak, ini Cak Anamnya ada? Kurang tahu ya, masih kuliah kali. Oh kuliah ya? Iya. Saya tak ketok dulu ya. Assalamualaikum. Bos, Salam. ini bener kan yang banana itu? Ya, banana frasa. Ini hari ini produksi nggak mas? Belum, Mas. Kita harus belanja dulu. Ke pasar? Heeh. Jauh nggak dari sini? Deket kok, Ciputat doang. Oh ya udah. Mau ikut atau gimana? Iya dong, kita mau tahu proses produksi anak muda nih guys. Ya udah yuk. Boleh, Mas. Ya. Kita langsung berangkat ya. Ya. Saya Khairul Anam, bisa dipanggil Anam. Kebetulan saya mahasiswa semester 8 dan saya owner dari Banana Frasa. Untuk awalnya itu sebenarnya bukan keripik pisang, Mas. Awalnya saya tuh buka usaha pisang coklat yang udah mateng ya. Karena keadaan tidak memungkinkan, kebetulan waktu itu saya udah semester 4, meranjak ke semester 5 itu saya udah harus fokus untuk menyelesaikan kuliah. Jadi usaha saya itu yang piscok itu harus ditinggal, Mas. Dan otomatis saya harus buka usaha baru, yaitu nggak jauh dari pisang juga. Terbitlah Banana Frasa. Lebih cepat dan bisa ditinggal. Jadi kita bisa titip di warung atau nggak jual di e-commerce. Karena ini lebih lama tahannya. Kalau piscok sehari udah busuk, nanti udah basi itu, Mas. Proses produksi, Anam berbagi-bagi tugas dengan rekannya, yaitu Rizky. Awal-awal cerita belajarnya mas siapa? Atau malah lihat kadang kan ada YouTube atau apa, atau emang ada yang ngajarin? Awal mulai kan itu piscok kan, kita otodidak belajar di YouTube juga. Cuma beberapa kali gagal. Habis itu ke keripik pisang sama, Mas. Awal munculnya keripik pisang coklat ini udah jualan piscok barengan, Mas. Oh gitu. Ya, cuma itu sama-sama gagal. 3 kali saya goreng itu 3 kali gosong. Iya, tekstur coklatnya itu pahit. Karena kan pakai coklat ya, karena harus pinter-pinter juga ya. Betul, Mas. Selain coklat ada beberapa varian rasa lainnya seperti matcha, tiramisu, dan stroberi. Lanjutlah pada proses pengemasan. Walau terlihat mulus, ternyata Anam juga sempat mengalami masa terpuruknya saat menjalankan usaha. Ia pernah ditipu sebesar 17 juta rupiah. Benar acungi jempol untuk mentalnya, setelah jatuh masih tetap bisa bangkit lagi. Meskipun saya mahasiswa, saya harus buka usaha sendiri. Dalam artian juga saya tuh nggak mau jadi beban bagi orang tua. Dimana saya waktu itu harus membiayai kuliah saya sendiri. Gimana bertahan hidup di Jakarta ini, Mas? Gitu. Makanya saya benar-benar apapun usahanya sebenarnya saya nggak milih-milih sebenarnya waktu itu, Mas. Saya akan jalanin. Kebetulan saya paham di kuliner ini, Mas. Semangat terus ya Anam. Kalau kamu tim perintis atau pewaris, keduanya tetap sama-sama butuh usaha supaya bisa bertahan. Selanjutnya ada Gen Z lulusan luar negeri, tapi setelah lulus lebih memilih buka usaha pecel lele. Wah, keren juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Rasa.